boleh, nikah boleh, tapi hamil jangan. Ingat ya ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu. Tunda saja dulu. Oke. Tunda dulu. Tahan saja dulu. Jangan hamil dulu. Karena lagi corona. Nikah saja dulu. Tapi hamil tunda dulu. Nikah boleh, hamil tunda dulu. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Beragam langkah dilakukan pemerintah dalam menekan persebaran virus corona dan salah satunya menerbitkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di banyak daerah. Dengan kebijakan pembatasan sosial ini, masyarakat lebih banyak berdiam di rumah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mencatat selama pandemi ini jumlah penggunaan alat kontrasepsi menurun sekitar 10% dari 28 juta keluarga. Kondisi ini diperkirakan akan menambah angka ibu hamil lebih dari 400.000 kehamilan yang tidak direncanakan. Meskipun masih dikaji secara ilmiah, tapi kehamilan di tengah wabah COVID-19 ini sangat beresiko dan berbahaya. Pasalnya daya tahan tubuh ibu hamil menurun sehingga rentan terinfeksi virus corona. Apalagi jumlah kasus positif hari ini yang terkonfirmasi di Indonesia adalah sebanyak 50.187 kasus. Angka ini meningkat sebanyak 1.178 kasus dalam kurun waktu 24 jam. Untuk mencegah persebaran COVID-19 pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir, viral sosialisasi menunda kehamilan di tengah pandemi di berbagai daerah. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan seorang bidan dari Kota Semarang yang video sosialisasinya sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu Nur Rahma Sulistiowati, dan juga ditemani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam. Namun sebelum berdialog, kita lihat dulu video yang viral beberapa waktu lalu. Bu, kami dari Puskesmas Purwoyoso Dinas Kesehatan Kota Semarang ingin menghimbau untuk ibu-ibu di Kelurahan Purwoyoso, khususnya di RW 3, untuk jangan hamil dulu nggih di masa pandemi ini. Ingat, hamil muda itu rawan dan banyak keluhan. Daya tahan ibu-ibu nanti bisa turun. Ibu-ibu bisa mual muntah dan mudah terserang COVID-19. Tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, tapi hamil jangan. Ingat ya ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu. Kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Bapak-bapaknya ditahan dulu nggih. Boleh nikah, boleh kawin asal pakai kontrasepsi. Ya, Mbak Rahma. Mbak Rahma, selamat malam. Ya, selamat. Ya, suara saya cukup jelas? Ya, jelas. Ya, Mbak Rahma, ini ketika kemudian Anda berkeliling viral, sempat diwawancara dan mengatakan nggak nyangka bahwa videonya akan viral. Tapi ada pesan kawin boleh, nikah boleh, tapi jangan hamil. Sebenarnya ini spontan atau ada pesan utama dari buku panduan, Mbak? Sebenarnya itu ada tindakan dari BKKBN dan Kemenkes terkait penundaan kehamilan. Tujuan saya untuk melakukan sosialisasi tersebut adalah untuk meneruskan himbauan tersebut. Iya, Mbak Rahma suaranya kurang jelas ini. Biasanya memang Mbak Rahma lantang kalau kita dengar dari videonya ya. Cuma ini karena pakai masker dan mungkin sempat pro kontra begitu ya. Bagaimana? Apakah mungkin dibuka Mbak supaya lebih jelas? Ya, ya kita buka ya. Mbak Rahma, jadi tadi memang dikatakan ini ada panduannya begitu ya, tidak kemudian asal diambil. Tapi sebenarnya sosialisasi ini lebih untuk pencegahan kehamilan atau penekanan ke ibu-ibu yang hamil untuk lebih waspada karena ada wabah COVID saat ini? Itu sebagai usaha kami untuk
agar ibu hamil itu tidak meningkat di masa pandemi ini, karena ibu hamil juga termasuk kelompok yang berisiko gitu. Mbak Rahma, kan video itu sempat viral dan kemudian menimbulkan ketakutan untuk banyak ibu-ibu yang saat ini sedang hamil. Bagaimana menjelaskan kepada ibu hamil ini untuk tidak panik di saat pandemi COVID-19? Ya, jadi tetap melakukan pemeriksaan kalau ada keluhan. Jadi jangan terus ini karena sudah banyak klinik yang tutup terus tidak periksa. Jadi terus ibu-ibu hamil juga tetap harus konsumsi makan bergizi, terus menghindari kerumunan, jangan keluar rumah dulu apabila tidak penting seperti itu, karena ditakutkan banyak orang yang OTG itu jadi bisa tertular gitu. Mbak Rahma sendiri sempat kepikir nggak kemudian video yang tujuannya sosialisasi viral dan menimbulkan mungkin kepanikan untuk beberapa orang? Nggak pernah terpikir. Oke. Karena memang saya tujuannya kan untuk edukasi ke masyarakat, jadi nggak pernah terpikir sampai viral begini. Kan tugas saya memang di lapangan, Bu. Iya. Mbak Rahma, ini kan kemudian timbul pro dan kontra di medsosnya Dinkes Semarang, juga sempat muncul banyak komentar. Mbak Rahma sendiri kemudian melakukan klarifikasi. Bagaimana klarifikasi yang dilakukan? Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada masyarakat bersama Bapak Kepala Dinas waktu itu. Setelah viral, kita langsung melakukan klarifikasi terkait video itu. Sebenarnya mungkin video itu dari beberapa orang itu mengatakan bahwa saya itu melarang hamil, padahal sebenarnya tidak. Jadi itu tujuannya untuk menunda kehamilan dulu selama pandemi ini. Jadi kalau yang sudah hamil ya tetap dilanjutkan kehamilannya, tapi tetap untuk menjaga gitu. Oke, Mbak Rahma ini ngomongnya agak takut-takut mungkin di sebelahnya karena Pak Kadinkes begitu ya, tapi semua udah clear kan ya? Baik, nah sekarang dengan adanya pro kontra itu, tapi kemudian masyarakat kan sebagian juga tentu menjadi lebih melek ya. Masih sosialisasi berkeliling? Masih kita lakukan. Tapi caranya sama atau pesannya ada yang diganti, Mbak? Mungkin ini kita intinya tetap sama untuk menunda kehamilan dulu selama pandemi. Cuma bahasanya mungkin lebih ke yang bisa diterima masyarakat khususnya di Kota Semarang. Jadi tidak menimbulkan kekhawatiran lagi seperti yang dulu itu, karena kan mungkin banyak dari bahasa saya itu mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan kalimat saya seperti itu. Iya. Jadi bahasanya tetap kita lakukan, tapi bahasanya diubah ya Mbak ya, kata-katanya. Iya. Baik, Pak Dokter Hakam, ini kan sebenarnya kalau dilihat memang ada tren kenaikan ibu hamil di Kota Semarang khususnya. Memang kemudian ada penurunan sedikit tapi trennya adalah naik. Sebenarnya bagaimana dengan situasi saat ini yang pandemi, mensosialisasikan untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan yang beresiko, seperti apa? Jadi kami tetap di bidang kami ada yang namanya bagian KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Itu sudah programnya tetap mengupayakan, mensosialisasikan bagaimana ibu-ibu atau usia produktif ini tetap melakukan kontrasepsi. Karena memang pada saat pandemi sekarang ini resiko pada ibu hamil itu tinggi. Begitu Mbak. Kalau kemudian memang sudah hamil begitu, apa sih yang perlu diperhatikan pada saat pandemi COVID ini buat ibu-ibu hamil, Dokter Hakam? Paling tidak mereka harus melakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilannya sebanyak 2 kali, yaitu pada trimester pertama, supaya untuk mengetahui apakah ada risiko kehamilan pada ibu tersebut dan anaknya. Kemudian yang kedua, pemeriksaannya dilakukan pada trimester ketiga, yaitu pada bulan ke-8 atau 1 bulan pada waktu sebelum persalinan. Oke. Kalau kemudian di Jakarta, ini ibu hamil diminta menjalankan pemeriksaan COVID-19. Sebelum saya lanjut wawancara dengan Dokter Hakam, kita simak dulu video berikut, Dok. Ini ada hasil liputannya. Silakan.
Aku sih pribadi belum tes ya. Rapid test belum ya? Belum. Rapid test belum. Karena semakin banyaknya kasus-kasus ibu hamil yang dijumpai dengan rapidnya reaktif, itu harus diwajibkan untuk pemeriksaan rapid. Jadi Dokter Hakam, kalau di Jakarta pemeriksaan COVID-19 untuk ibu hamil ini wajib begitu. Kalau di Kota Semarang sendiri bagaimana? Baik, kita kemarin memang dari awal bulan Juni itu sudah mengeluarkan surat edaran. Semua ibu hamil tentunya di 34 minggu ya, di kehamilan 34 minggu itu kita lakukan pemeriksaan swab, Mbak Ira. Jadi dari awal bulan kemarin itu sudah kita lakukan sebanyak 211 kasus atau 211 ibu, kita temukan 8 yang positif, Mbak Ira. Ini kalau orang hamil kan durasinya panjang. Tadi saja dokter mengatakan ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, ditambah begitu pada saat pandemi ya. Validasi dari swab test itu kan ada masa berlakunya. Apakah kemudian nanti harus swab test lagi untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi? Ya, tentunya ini kan untuk screening dari COVID-nya sendiri, Mbak. Kalau pemeriksaan laboratorium seperti HB, kemudian pemeriksaan yang lain, misalnya ada hepatitis atau screening yang lain, itu pasti akan kita lakukan. Tetapi khusus untuk ibu hamil di masa pandemi ini, selain swab, rapid test juga sebetulnya kita lakukan. Tapi karena kemarin sempat ada kasus di salah satu rumah sakit di Kota Semarang, bahwa ternyata salah satu yang menjadi penyebab adalah dari ibu hamil yang ternyata positif. Makanya kita di awal bulan atau di bulan Juni itu kita sudah mulai semuanya kita swab, Mbak Ira. Oke. Dan ternyata sudah ditemukan 8 kasus yang positif. Oke. Nah dok, kalau sudah seperti itu sebenarnya apa yang perlu diperhatikan agar bayi tidak terpapar COVID-19 baik pada saat di dalam perut maupun kemudian ketika sudah dilahirkan? Ya, sebaiknya ketika sudah diketahui bahwa dia itu confirm atau positif COVID-19, maka langkahnya atau tindakannya atau perlakuannya harus berbeda dibandingkan dengan ibu yang normal, Mbak. Baik itu nanti akan melakukan persalinan di puskesmas atau di FKTP ataupun di rumah sakit, maka tempat untuk melakukan tindakan, misalnya dia persalinannya normal, itu juga harus disendirikan di ruang isolasi. Kemudian kalau dia butuh untuk tindakan operasi misalnya ST, itu pun harus ada ruang tindakan khusus untuk pasien-pasien COVID ini, Mbak. Supaya apa? Tidak hanya ibu dan bayinya, termasuk tenaga kesehatan ini juga harus harus safety juga, Mbak. Iya. Dokter Hakam dan juga Mbak Nur Rahma, terima kasih sudah bergabung. Intinya adalah memang ini ada tren kenaikan angka kehamilan di Kota Semarang, juga ada tren tersebut. Harus hati-hati karena ini adalah resiko tinggi untuk ibu hamil maupun untuk anaknya. Pemirsa, banyak persyaratan protokol kesehatan yang harus dijalankan saat hamil di tengah pandemi. Tadi sudah disampaikan dan belum lagi kekhawatiran masyarakat untuk memeriksakan kandungan di rumah sakit agar tidak terpapar COVID-19. Sesaat lagi kami kembali di Prime Show with Ira Kusno. Baru sekali sih karena memang persyaratan untuk kelahiran. Ya. Ini hamilan udah berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Ya. Iya betul. Persyaratan itu memang harus ada. Ya, nanti persyaratan melahirkan harus ada surat sehat kalau kita bebas dari corona.